Shalom, kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita pasti antusias setiap kita mau datang di hadirat Tuhan ya. Kita tidak hanya menaikkan apa yang menjadi permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan, tapi kita juga mau mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Kita akan bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih Tuhan terus mengaruniakan kami kehidupan di hari ini dan kami akan menjalaninya. Kami percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan kami, menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, kami akan baca dan renungkan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami buka telinga kami siapkan hati kami menjadi tempat benih firman-Mu, bertumbuh dan berbuah. Urapi dan layakkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, topik renungan firman Tuhan pada hari ini adalah kesabaran dalam penderitaan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan? Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari ini dalam keadaan menderita. Ada firman Tuhan yang mau menyapa Bapak Ibu dan menyapa saya juga ya, yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Intinya adalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, kita memiliki karakter Kristus untuk menghadapi penderitaan ini, yaitu sabar. Nah, ayat firman Tuhannya terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dan 22-23. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara yang dikasih Tuhan, sabar kalau dalam bahasa Yunani itu hupomone ya, yang diterjemahkan sebagai kesabaran. Berarti juga keteguhan, ketahanan atau konsistensi ya. Nah, bagaimana orang percaya sebagai murid Kristus untuk tetap sabar sekalipun dalam penderitaan? Jadi di sini sabar di sini bukan sabar menantikan sesuatu yang menantikan Kristus datang yang kedua kali, tapi sabar di sini adalah sabar ketika diperhadapkan atau ketika dalam keadaan menderita ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Yesus untuk tetap sabar dalam penderitaan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya yang pasti kita harus meneladani Kristus. Karena di sini pada ayatnya yang ke-21 jelas dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ya, jadi Kristus pun telah menderita untuk kita dan Dia meninggalkan teladan itu buat kita murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi memang kunci untuk kita tetap sabar dalam penderitaan itu contohnya atau teladannya adalah Kristus. Ada banyak teladan yang kita bisa pelajari dari Kristus ketika menghadapi penderitaan. Tapi pada hari ini hanya ada 3 berdasarkan konteks ayat ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama yang kita lakukan ketika kita menderita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang pertama ingat, kita harus tetap menjaga integritas kita sebagai murid Kristus. Ya sama seperti Kristus, ketika Dia menderita, Dia tetap menunjukkan identitas Dia, pribadi Dia, yaitu Tuhan yang punya karakter yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ayat 22 di sini dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam
mulutnya. Jadi semenderita bagaimanapun Kristus, dia tetap menjaga integritasnya. Dia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu dalam dirinya, dalam mulutnya. Ya, saya membahasakan bahwa tidak manipulatif begitu ya, atau tidak berusaha untuk mencari cara-cara yang di luar karakter dia ya sebagai Tuhan untuk menyelesaikan penderitaannya. Dia tetap bertahan meskipun menderita. Tidak ada upaya dari Kristus untuk ya melakukan sesuatu supaya dia tidak menderita, bahkan dia benar-benar bertahan dalam penderitaan. Nah, begitu juga yang Tuhan inginkan dari setiap kita orang-orang percaya ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan. Ya, mungkin kita menderita karena keadaan ekonomi, mungkin kita menderita karena sakit penyakit, mungkin kita menderita karena tekanan dari luar, tekanan yang sedemikian kuat dari pihak-pihak orang yang memusuhi kita. Ya, kita harus tetap menjaga integritas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak ada dalam pikiran kita untuk mencari cara yang di luar yang Tuhan kehendaki. Contoh umpamanya ketika kita dalam keadaan kepepet secara ekonomi atau kesulitan dalam ekonomi, kita tidak punya pikiran untuk mencari cara menyelesaikan persoalan kita dengan ya kedukun atau paranormal atau melakukan cara-cara yang di luar yang Tuhan kehendaki. Ya, kita tetap menjaga bahwa kita ini anak Tuhan, pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan pelihara walaupun menderita bagaimanapun kita. Nah, ini kita harus sungguh-sungguh tanamkan dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita tetap bertahan dalam penderitaan? Ya, seperti halnya juga Kristus dikatakan di sini, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Mungkin kita pernah dicaci maki oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita ya Bapak Ibu. Mungkin kita juga pernah diperlakukan tidak adil. Ya, macam-macam lah. Ada orang-orang yang mendapatkan cercaan atau kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang lain ya. Nah, sini ada contoh yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Walaupun memang kadang-kadang telinga kita panas, hati kita panas ketika kita dicaci maki. Tapi kita harus seperti Kristus. Walaupun sekali lagi itu benar-benar menyakitkan. Tuhan Yesus sendiri kan sudah menjadi teladan dan contoh yang luar biasa ketika dia dianiaya ya, ketika ditangkap, kemudian disiksa, diperhadapkan di pengadilan, kemudian dia disalib. Itu satu penderitaan yang sedemikian menekan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kata-kata cercaan itu dari banyak orang ya, bahkan ada teriakan-teriakan yang salibkan dia, salibkan dia. Ya, dia tidak membalas cacian itu. Dia tidak mengancam orang-orang yang mencaci maki dia atau orang-orang yang menyalibkan dia. Dia tidak bilang, tunggu ya nanti ketika saya sudah bebas, ketika saya naik ke surga, tunggu kalian-kalian orang yang mencaci maki saya, orang yang menyiksa saya, tunggu, saya akan balas kalian dengan hal yang lebih sadis dari apa yang kalian lakukan. Tidak, saudara dikasih Tuhan, apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang ketiga juga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang bisa kita lakukan atau yang kita bisa teladani dari Kristus ketika dalam penderitaan. Yang terakhir adalah ia menyerahkan semuanya kepada Allah yang adil sebagai hakim yang akan menjadi hakim yang adil atas perlakuan orang-orang yang jahat, yang sadis, yang bahkan tidak berkemanusiaan kepada dia. Ya, begitu juga dengan kita. Ayat yang ke-23 dikatakan di sini, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia di sini siapa? Ya Bapa di surga. Dia di sini siapa? Ya Tuhan. Ya. Karena itu saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita sungguh-sungguh memiliki karakter ini.
ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan atau ketika kita dalam keadaan menderita, biarlah kita tetap menjaga integritas kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan Yesus. Tuhanlah yang membela dan menjaga kita, ya. Yang kedua, tidak balas mencaci maki orang-orang yang mencaci maki kita. Dan yang terakhir, biarlah kita serahkan semua perilaku-perilaku jahat, perilaku-perilaku yang sangat sadis dari orang lain terhadap kita itu kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya hakim yang adil. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan. Kami terus belajar untuk memiliki kesabaran meskipun kami harus berhadapan dengan penderitaan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.